Shalom saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Harian Provinsi MEC Indonesia edisi tanggal 13 April 2025 edisi Minggu Palma, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Saudari-saudara, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Palma akan dibacakan Injil Lukas sebelum perarakan dan juga dalam perayaan Ekaristi. Injil Lukas sebelum perarakan dibacakan mengisahkan bagaimana Yesus masuk ke kota Yerusalem dan dia pun disambut dengan gegap gempita luar biasa, Hosana Putra Daud, dan banyak orang melambaikan daun palma yang melambangkan kedamaian. Yesus disambut seolah-olah seorang raja yang telah memenangkan pertempuran, yang memberikan kedamaian, yang memberikan kemenangan dan kejayaan kepada rakyatnya. Dan Yesus masuk ke kota Yerusalem menunggangi seekor keledai muda. Dan dia masuk ke kota Yerusalem untuk menggenapi nubuat dari Nabi Zakaria. Lihatlah rajamu datang, dia memberikan kemenangan kepadamu, dan dia menunggangi seekor keledai beban muda. Saudari-saudara, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Yesus masuk ke kota Yerusalem, mempersembahkan tubuh dan darahnya sebagai korban penghapus dosa, korban penebus salah. Demi kita semua, dia mengalahkan kematian dan memberikan kemenangan kepada kita dan juga kebangkitan bagi siapapun yang percaya kepadanya. Saudari-saudara, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas yang akan dibacakan dalam perayaan Ekaristi mengisahkan bagaimana Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir. Dia juga berdoa di Taman Getsemani dalam kekhawatiran dan ketakutannya. Lalu dia akan ditangkap, disiksa, disesah, dihina dan diolok-olok. Dan pada puncaknya orang-orang akan menyalibkan dia di puncak Golgota di atas kayu salib. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Oleh karena itu, Allah memberitakan bangsa pilihan untuk mempersembahkan 5 korban dalam kehidupan mereka sehari-hari. Korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Dan semuanya itu menggunakan darah binatang, kecuali satu, yaitu korban sajian yang menggunakan kue-kue. Pertanyaannya, mengapa harus menggunakan darah binatang? Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Siapapun yang berbuat dosa harus mati di hadapan Tuhan, dan itulah keadilan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan cara supaya bisa lepas dari segala ikatan dosa, kematian akan dosa. Dia memberikan kerahimannya, yaitu mempersembahkan korban-korban. Tetapi sayangnya, darah binatang yang mengandung kehidupan tidak bisa menebus dosa manusia sampai kekal untuk selama-lamanya. Darah binatang itu bersifat temporal. Karena manusia yang berbuat dosa, maka itu harus ada darah manusia yang untuk menawarkan kematian tersebut. Pertanyaannya, siapa yang harus dikorbankan? Tidak ada satupun manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu kudus dan suci, semuanya berdosa. Oleh karena itu, Allah yang adalah Roh berinisiatif keluar dari dirinya, mengambil daging dari seorang perawan yang kita kenal, yaitu Bunda Maria. Dan daging inilah, Roh yang mendapat daging inilah yang disebut sebagai Yesus Kristus, dan daging inilah yang akan dipersembahkan sebagai kurban penghapus dosa, kurban penebus salah. Saudari-saudaraku, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Yesus diperlakukan seakan-akan seperti domba pada perjanjian lama. Dia dibantai, dia disiksa, bahkan dia dibunuh demi korban penghapus dosa, kurban penebus salah bagi kita semua. Seharusnya kita yang mendapat penebusan tersebut sungguh merasa bangga dan sungguh-sungguh memuji keagungan Tuhan yang rela berkorban demi kita semua, membebaskan kita dari kematian kekal. Saudari-saudara, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Kita yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berarti kita sudah dimeteraikan dengan darah anak domba. Kita telah ditebus oleh Yesus Kristus sehingga kita bisa bebas dari kematian kekal. Tetapi sayangnya, kadang-kadang dalam hidup kita seperti Yudas Iskariot, kita juga kadang-kadang seperti Petrus. Yudas Iskariot seorang Yudaisme. Dia sangat mencintai agamanya dan dia merasa kecewa dengan perbuatan, dengan gerak-gerik sepak terjang Tuhan Yesus yang diharapkan adalah Mesias politik yang mengangkat senjata, yang memimpin banyak orang untuk mengalahkan bangsa Romawi. Tetapi yang dilihat dari Yesus, Yesus menyembuhkan orang sakit, memulihkan ini dan itu, dan sangat di luar dari ekspektasi dia bahwa Yesus adalah seorang Mesias politik. Maka itu ketika dia mendapat tawaran untuk
Misalnya dari orang-orang ahli Taurat memberikan tawaran kepadanya untuk menginterogasi Yesus. Dia pikir bagus juga kalau Yesus bisa berbicara dengan orang-orang tua, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Tetapi dia termakan jebakan dan tanpa sadar, dan dia juga tidak tahu bahwa Yesus akan diadili dan juga akan dijatuhi hukuman mati. Disitulah dia menghakimi dirinya dan dia sungguh-sungguh akhirnya bunuh diri dan dia pun mengalami kematian. Saudari-saudaraku, sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita kecewa dengan Tuhan. Kita sudah berdoa setengah mati, kita sudah berbuat kebaikan dengan luar biasa, tapi kadang-kadang kita merasa kecewa karena Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Mengapa keluarga saya tidak akur? Selalu ada masalah, kita kecewa kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak mendengar doa-doa kita? Tuhan mendengar doa-doa kita. Tetapi Dia ingin kita lebih lagi berusaha dengan segala kekuatan kita untuk mencari Dia. Sungguh-sungguh mencari Dia. Dan saatnya iman kita kuat seperti Ayub, maka segala pun akan dipulihkan kepada kita dan rahmat dan berkat akan diberikan kepada kita. Dan kadang-kadang juga kita seperti Petrus yang pada awalnya begitu semangat, bahkan mencintai Tuhan dengan luar biasa. Segala rahmat dan berkat kita terima, kita mencintai Tuhan, kita sungguh-sungguh mengimani Tuhan. Tetapi ketika ada masalah bertubi-tubi menghantam kita, bahkan mengancam iman kita, kita bisa cepat menyangkal dan menolak Tuhan. Sobat-sobat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kesalahan dua murid Yesus ini. Kita belajar dari kesalahan mereka dan berusaha untuk menjadi murid yang sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan. Petrus, meskipun dia menyangkal Tuhan, tetap dia mengikuti Tuhan Yesus. Dia tidak menghakimi dirinya, tetapi dia tetap mencari Yesus. Dan akhirnya Yesus pun memberikan pengampunan 3 kali kepadanya di tepi danau. Sobat-sobat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita seperti Yudas, kadang-kadang kita seperti Petrus. Mari kita juga berjuang menjadi murid Yesus yang luar biasa. Tetap beriman, tetap semangat, tetap menjalankan cinta kasih. Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.